Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita masih dapat beribadah di doa Rabu kita. Mari saya mengajak untuk setiap kita mulai dengan menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik, karena Dia senantiasa memelihara hidup kita. Dia senantiasa hadir di dalam setiap hari-hari kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa Engkau Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Benar Bapa, kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Ya Yesus, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Mari naikkan syukur. Apapun keadaanmu saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Bapa kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Yesus penolongku. Besar kasih Bapa melimpah bagiku. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu dahsyat mengasihi kami. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Malam hari ini, biarlah mulut kami senantiasa mengeluarkan puji-pujian, mengeluarkan ucapan syukur kepadamu Tuhan, sebagai dupa yang naik harum ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Ya Bapa, malam hari ini Kau Allah yang mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau Allah yang menjamah hati kami. Engkau yang Allah yang hadir di dalam setiap keluarga kami Tuhan, di rumah-rumah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siaplah lagi untuk datang lebih dekat padamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, Daud pernah menulis di dalam kitab Mazmur bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, jangan pernah engkau berhenti untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti untuk berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah satu-satunya penolong, satu-satunya
yang kita andalkan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Dia tidak pernah akan mengecewakanmu. Dia tidak pernah akan meninggalkanmu. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat padamu Tuhan, aku tenang. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami rindu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Saudara, apa kabar? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli, minggu ketiga. Artinya sudah 4 bulan kita berada dalam kondisi yang perlu kerja keras. Amin. Nah saudara, saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik, tetap sehat, tetap kuat menghadapi kondisi akhir-akhir ini. Mari kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat malam ini karena Engkau terus membawa kami untuk lebih dekat, lebih intim dengan Engkau. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terus Engkau mengurapi setiap kami semua sehingga kami boleh tetap memiliki kekuatan di dalam Engkau untuk menghadapi hari-hari kami. Dan saat ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati kami dan sungguh-sungguh Engkau menyatakan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang dialami dunia saat ini adalah tahun peringatan yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Supaya kita semakin bijak menjalani hidup ini. Ya, jangan menjadi orang bebal yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan telah menasihati kita dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di sana. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan saudara, saya percaya ya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau disebut orang bodoh. Ya, karena kita berpikir bahwa kita ini adalah orang arif yang paham dan mengerti bagaimana menjalani hidup ini. Ya, bahkan kita memiliki pengetahuan dan kita bisa menggunakan waktu ini dengan baik. Tetapi mari kita mau jujur, pada kenyataannya terkadang ya boleh dikatakan tidak jarang kita melakukan kesalahan yang sama. Dosa yang sama yang kita ulang-ulang dan sampai hari ini kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah karena itu saudara tidak heran ya kenapa kita tidak pernah menjadi dewasa. Ya kita selalu seperti anak-anak yang maunya diperhatikan, dilayani, dimengerti, gampang tersinggung. Bahkan lebih mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak menjadi teladan. Nah, saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaatnya, menasihati kita semua malam ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah saudara, ini berbicara tentang cara kita menjalani hidup ini, bukan bagaimana keadaan hidup kita. Ya, artinya apa saudara? Tuhan tidak memandang atau Tuhan tidak membeda-bedakan bagaimana keadaan hidup saudara saat ini. Tetapi justru yang Tuhan perhatikan adalah bagaimana cara saudara menjalani hidup ini. Nah saudara, apakah ketika dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini kita tetap mengerti apa itu kehendak Tuhan atau kita tidak bisa membedakannya? Nah, saudara, mari ya kita semua tahu ya bahwa bumi ini dengan segala isinya ini akan lenyap dan berlalu. Amin. Dan kita semua percaya saudara bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, karena itu penting sekali ya buat kita orang-orang yang beriman, buat kita orang-orang yang percaya. Bagaimana kita sungguh-sungguh harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya. Kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh. Ya, seperti dalam cerita perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, saudara, dalam cerita ini mengungkapkan tentang bagaimana kebodohan yang sangat menyakitkan. Ya. Karena apa? Karena tidak memperhatikan dengan baik bagaimana menjalani hidupnya. Saudara,
dalam cerita gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, Yesus telah memberi gambaran kepada murid-muridnya bahwa ada 10 gadis yang sama-sama pergi dan menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, ini situasinya sama dengan kita saat ini. Ada banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, yaitu saudara dan saya. Yang saat ini saya percaya kita adalah orang-orang juga yang menanti-nantikan. Orang-orang yang menyongsong bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita semua percaya itu. Ya, saudara, tapi persoalannya di ayat yang kedua dalam Matius pasal 25 ini, Yesus baru memberitahu kepada murid-muridnya dengan jelas. Dikatakan di sana, ada 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi saudara, tidak semuanya gadis-gadis itu bijaksana, tetapi ada yang bodoh juga. Nah, saudara, saya tidak tahu ya, di mana posisi saudara, ya, di mana posisi kita, ya. Apakah kita di posisi orang yang bijaksana atau kita di posisi orang-orang gadis-gadis yang bodoh, ya. Hanya saudara yang bisa menjawabnya. Tetapi saya percaya, ya, kita semua adalah orang-orang yang terus berjuang, ya, bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Nah, saudara, pertanyaannya apa bedanya? Ya, nah, saudara, dijelaskan di ayat yang ketiga dan keempat, ya, ditulis di sana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, saudara, jelas sekali perbedaannya di sini. Ya, gadis yang bodoh itu bawa pelita tapi tidak membawa minyak. Artinya mereka tidak berjaga-jaga. Kalau nanti kehabisan minyak, ya bagaimana? Ya, mereka tidak mempersiapkan itu semua. Tetapi gadis yang bijaksana ini mereka membawa pelitanya, mereka juga bawa minyaknya. Nah, saudara, artinya kelima gadis yang bijaksana ini mereka berjaga-jaga, mereka siap-siap kalau minyaknya habis nanti mereka sudah punya cadangan. Ya, luar biasa. Jadi mereka tidak akan membiarkan, ya, bagaimana apinya padam. Ya, mereka tidak membiarkan bagaimana apinya mati. Ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Ya, apakah soal kapan Yesus mau datang, ya, soal Yesus datang yang kedua kali, atau soal kapan kita dipanggil pulang Tuhan, itu adalah urusannya nanti. Ya, jadi boleh dikatakan kita tidak perlu berjaga-jaga, kita tidak perlu berwaspada, kita tidak perlu berhati-hati, ya mengalir aja. Apakah seperti itu? Nah, saudara, apakah kita juga berpikir, ya, bahwa yang terpenting saat ini kita beribadah, kita melayani, kita setia memberi persembahan tanpa kita peduli dan berjaga-jaga? Nah, saudara, bukankah Yesus telah memberi nasihat kepada kita dalam Matius 24 ayat 42, ditulis di sana, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya berdoa, ya, saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya jemaat Hosana dan saudara yang menyaksikan ibadah online pada malam hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya orang-orang yang pergi ke gereja mengikuti ibadah online, setia berdoa dan setia memberi persembahan, ya. Bahkan mungkin kita menjadi orang-orang yang giat melayani Tuhan, ya. Tetapi kita harus bisa memastikan bagaimana minyak, ya, yang kita miliki, minyak kita ini selalu tersedia, ya, yang menjaga bagaimana api kita tetap menyala, tetap berkobar-kobar sampai kapanpun, sehingga kapanpun mempelai datang, kapanpun Yesus datang, kita siap menyambutnya. Amin, haleluya. Saudara mungkin bosan gitu mendengar khotbah saya tidak jauh dari kedatangan Tuhan, siap-siap dan berjaga-jaga, atau hari Tuhan datang yang kedua kali. Ya. Saudara, saya harus sampaikan kebenaran ini karena sebagai gembala saya tidak ingin melihat
domba-domba atau jemaatnya Tuhan. Ya, kelihatannya saudara beribadah, kelihatannya saudara mengikuti ibadah online, kelihatannya saudara melayani, kelihatannya saudara giat sekali melayani pekerjaan Tuhan di rumahnya, tapi pada hakikatnya kita memungkiri akan kekuatannya, yaitu kuasa ibadah itu sendiri. Ya, dengan kata lain boleh dikatakan saudara tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 5. Nah saudara, apa kekuatan kita? Ya, firman Tuhan, inilah kekuatan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara, iman yang mengalahkan dunia ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Nah saudara, mari ya kita terus berjaga-jaga dan terus memelihara, melakukan firman-Nya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kapanpun ya mempelai kita datang, kita siap untuk menyambutnya. Nah saudara, sangat disayangkan ya buat gadis-gadis yang bodoh itu. Mereka tidak menggunakan waktu dengan baik. Mereka menyia-nyiakannya waktu yang ada. Ya, waktu yang diberikan Tuhan telah dibuang dengan sia-sia. Nah saudara, perhatikan di Matius 25 ayat 5 ditulis di sana. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah saudara, seharusnya dalam waktu penantian mereka itu kesempatan mereka untuk mencari minyak. Ya, mereka seharusnya berusaha sungguh-sungguh, mereka seharusnya bekerja keras, mereka seharusnya berpikir dengan matang, ya, sampai mereka bisa menemukan minyaknya. Tapi sayangnya, mereka buang kesempatan itu, malahan bisa-bisanya mereka tertidur. Apakah dalam kondisi saat ini, ya, kita tahu ya bahwa kita hidup di zaman akhir. Kita telah berusaha sungguh-sungguh. Kita telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh bagaimana seharusnya kita lebih mendekatkan diri, ya, mencari akan hadirat Tuhan, menjumpainya secara pribadi seperti yang saudara lakukan pada malam hari ini. Saudara, jangan-jangan kita ikut ibadah online pun tidak, ya. Sekalipun kita ikut ibadah online paling lama mungkin 5 menit. Ya, siapa yang tahu? Siapa yang dapat mengontrol? Siapa yang dapat mengecek? Tidak ada yang tahu kan. Tapi saudara, mari kita mau tetap berhati-hati dan kita mau tetap berjaga-jaga bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Seharusnya kita bangun, kita bangkit, jangan tertidur dalam kondisi seperti ini. Jangan kita semakin malas, tetapi justru ada banyak hal yang harus kita kerjakan dan kita siapkan. Api yang ada di dalam hati kita ini tidak boleh padam. Api kita harus menyala-nyala, berkobar-kobar supaya kapanpun Yesus datang, kita siap menyambutnya. Saudara, saya percaya, ya, kalau ada sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, ya, kita tidak akan menundanya. Ya, kita tidak akan berlama-lama, ya, tetapi kita akan segera untuk menyelesaikannya. Amin. Ya. Tapi ini tidak, saudara. Ya, 5 gadis yang bodoh itu malah tertidur. Dia buang waktu yang ada, dia tidak berusaha untuk pergi membelinya. Nah, saudara, saya kasih contoh misalnya begini. Ya, Istana Negara pada saat ini, katakan Bapak Presiden Jokowi mengumumkan, ya,
Bahwa dikatakan dalam kondisi pandemi saat ini negara akan memberikan dana bantuan sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh jemaat GBI Hosana khususnya. Wow. Luar biasa, ya. Dan saudara datang nggak? Ya, saudara pasti pergi ke istana. Saudara ambil nggak itu dana 100 juta itu? Ya, saya percaya, ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha, ya, saya percaya kita semua pasti akan datang ke istana, ya, walaupun istana masuk kepada zona merah. Amin, ya. Saudara nggak mungkin akan bisa tidur, ya. Saudara pasti berusaha bagaimana caranya saya bisa sampai ke istana. Mengapa? Ya, karena saudara tahu bahwa itu sangat penting buat kelangsungan kehidupan keluarga kita. Amin. Ya, dalam kondisi pandemi ini siapa yang nggak perlu cien? Siapa yang nggak perlu uang? Ya, kita semua perlu. Ya. Nah, saudara, mengapa kita bisa melakukan seperti itu? Karena kita tahu bahwa itu sangat penting buat kehidupan kita. Nah, saudara, seharusnya kita memiliki sikap yang sama, bahkan lebih dari itu. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita, Dia jauh lebih berharga dari segalanya. Ayo, jangan tertidur. Ya, ikuti ibadah online dengan setia. Cari Tuhan, cari wajahnya sampai saudara sungguh-sungguh memiliki Dia. Amin. Bangkit dan kobarkan apimu dalam hatimu, dalam hidupmu. Jangan biarkan dia padam, tetapi terus membakar hidupmu, membakar hatimu. Ya, saudara, Tuhan mau, ya, kita mencari Dia. Tuhan mau kita mendapatkannya. Tuhan mau kita memilikinya. Karena itu tepat sekali saudara bisa hadir dalam ibadah doa Rabu pada malam ini. Luar biasa. Ya. Saudara, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita supaya api kita tetap menyala, ya, dan kita siap menyambut mempelai kita. Firman Tuhan katakan, akhirnya mempelai itu datang, terbangunlah mereka. Dan barulah 5 gadis yang bodoh itu menyadari bahwa pelitanya akan padam. Dan mereka tidak siap menyambut mempelainya. Mereka meminta tolong, ya, tapi tidak bisa karena minyaknya tidak cukup. Matius 25 ayat 9 ditulis di sana. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Matius 25 ayat 10. Waktunya habis. Mempelai sudah datang. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki kesalahan. Semuanya sudah selesai. Pintu sudah tertutup. Betapa ironisnya buat kelima gadis yang bodoh itu. Apa yang selama ini dikerjakannya, apa yang selama ini dibuatnya, pintu sudah ditutup buat mereka. Ayat 10 dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan disayangi Tuhan, ya, dengarkanlah baik-baik malam hari ini. Kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, menjumpai Dia, memilikinya. Sehingga hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus dan iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kita tidak hanya menjadi orang yang setia di dalam ibadah kita,
Kita tidak hanya menjadi orang yang setia ya di dalam setiap doa dan memberikan persembahan yang kita berikan kepada Dia. Tetapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ya menjaga api itu tetap menyala di dalam hidup kita. Dan bagaimana api itu tetap menyala? Kita tetap terus menjadi orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita terus menjadi orang yang setia, yang mau taat di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi orang yang terus memiliki iman yang bertumbuh, yang selalu dari hari ke hari diperbaharui di dalam Dia. Sehingga setiap saudara, setiap kita jemaat Tuhan, ini memang semua sungguh-sungguh menjadi serupa seperti Yesus. Dan kita siap untuk menyambutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari sebelum kita menerima doa berkat, kita akan berdoa syafaat dulu. Mari kita mau ikuti sama-sama dalam doa syafaat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua oleh karena kasih, anugerah dan penyertaan-Mu semata-mata. Pada saat ini Tuhan, dengan sehati kami mau berdoa untuk gereja lokal kami. Tuhan, Engkau yang melihat dan Engkau yang peduli akan seluruh jemaat yang ada, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, bila mereka sakit, biarlah ya Tuhan Kau jamah, agar mereka boleh mendapat kesembuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang ada masalah Engkau berikan jalan keluar, yang susah Engkau hibur. Mungkin saat ini mereka sedang keadaan khawatir, takut, cemas, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa akan memberikan kekuatan kepada mereka. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa ya Bapak, untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, dari Bapak Gembala kami, dan seluruh Pemro, dan seluruh aktivis yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersatu hati melayani. Bahkan Tuhan, biarlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau telah percayakan menjadi pekerja-Mu, kami boleh selalu memperdulikan jemaat-jemaat kami Tuhan. Bapak, pada kesempatan ini kami percaya ya Bapak, Engkau yang senantiasa peduli kepada kami. Kami bangga mempunyai Engkau, Allah yang selalu peduli kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden bersama dengan Menteri dan seluruh aparat yang ada. Biar Engkau berikan hikmat kepadanya. Biarlah Tuhan dalam keadaan saat ini Tuhan, mereka boleh senantiasa Tuhan memperhatikan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau juga memberikan kekuatan kepada seluruh Tuhan Yesus para medis, baik itu dokter, suster, dan juga Tuhan para relawan yang bersedia untuk merawat orang-orang yang sakit Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Bapak, pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh bangsa boleh taat akan segala pelaturan-pelaturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar dengan segera COVID-19 ini akan berlalu. Tapi kami percaya bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari saudara kekasih di dalam Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Kita mau membuka kedua tangan kita dan kita boleh menerima akan berkat-Nya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, terimalah berkat di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati saudara semua bersama dengan keluarga di rumah pada malam hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya.